saya rasa ulama ahli sunnah wal jamaah tidak merasa kesulitan dalam menjalankan dakwahnya. Awam nggak mungkin dikasih jalan sekaligus supaya bisa mengerti, dia terpaksa kita memakai tafsir yang ahli hikmah. Tapi jalan mah tidak boleh ditinggal. Termasuk bapak saya kepada saya sendiri. Pernah nggak ya baca tafsir itu terus ini kok sulit, mengalami kesulitan, terus harus sholat dulu, harus apa dulu untuk mencari maknanya, itu pernah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat NU Online dimanapun Anda berada, kali ini tim NU Online sedang suan di pesantren Al Hasaniyah di Sukabumi, Jawa Barat, dan kita sudah suan hadir bersama kita beliau Kiai Haji Raden Amang Muhammad. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Kabarnya sehat dan baik? Alhamdulillah sehatnya orang tua. Kena sunnatullah wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi. Jadi orang tua mah jangan sakit. Dengan tuanya udah, dengan tuanya saja udah penyakit. Betul ya? Terima kasih sekali sudah mau menerima kami. Yang pertama kami ingin dikisahkan tentang latar belakang keluarga Mama. Ini ada Kiai Hasan, ada Kiai Muhsin. Bisa diceritakan sosok-sosok beliau. Bagaimana ya? Dari awal kali pendiri Kiai Haji Hasan Basri bin Abdullah bin Suma Praja. Mungkin sedikit ada aneh, karena ke atasnya itu nyambungnya ke Pajajaran. Hanya di kakek ketujuh ada sambungan sama Banten, sama putrinya Pangeran Sangai Jatinegara, cucu daripada Sultan Jayakarta. Jadi nyambungnya ke Maulana Yusuf, Maulana Hasanuddin Banten. Maka karena dari turunan laki-laki itu dari Pajajaran, maka dulu-dulunya namanya itu nama Sunda. Wiramanggala, Arya Wiratan, Datar, Suma Praja, sampai akhirnya ke kakek buyut. Buyut masih bahasa Arab. Sudah bahasa Arab sudah. Haji Abdullah bin Haji Hasan Basri, dia pendiri. Tahun pendirian tidak ada keterangan yang pasti, maklum zaman dulu, dan zamannya tidak aman karena berhadapan dengan penjajah Belanda. Jadi banyak perjuangan itu seperti nyelinap gitulah. Jadi enggak lebih terbuka, dan jalannya di sini orang tua itu tidak melawan secara terang-terangan. Tahun berapa sehingga kami juga sudah agak kesulitan. Hanya diperkirakan kurang lebih tahun 1870-an mulai ada pesantren di sini. Itu digali dari beliau berangkat haji ke Tanah Suci.
berangkat haji ke Tanah Suci tahun 1904 Masehi. Di sana di Tanah Suci ketemu sama Ki Khalil Bangkalan serta rombongan yang diantaranya Ki Hasyim Asy'ari, Ki Rusdi Lasem, Ki Jarkasi yang ketemu di sana. Sejak itu mulai sudah, sekalipun waktu itu hubungan susah, tapi sudah ada komunikasi sekalipun lamban, sehingga pada tahun 1915 ada komunikasi bersama. Habis wirid maghrib semua sama-sama jamaah membacakan doa Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha. Dengan dasar asbab nuzul daripada ayat itu dan latar belakangnya itu supaya umat itu berkeinginan punya raja, punya pemimpin, punya kepala negara yang diridhoi Allah. Qulillahumma tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Itu menjadi wirid. Mungkin bukan Sukabumi saja, Bogor, Jakarta sampai Banten, karena wirid ini sampai Banten. Kalau ke Jawa memang ada salah satu orang yang saya ingat itu. Ada dari Salatiga, Kiai Humaydi Soleh. Kebetulan dia itu kakek daripada Ki Matori Abdul Jalil. Salatiga ya. Itu ada juga tanya. Dan ada yang dari Weleri, Batang, Kendal. Jadi kompak. Jadi berjuang mengebakan tangan melawan Belanda itu enggak, tapi masyarakat diingatkan supaya berkeinginan punya pemimpin sendiri, terutama yang diridhoi Allah dengan kata-kata biyadikal khair. Beliau wafat tahun 1948. Ki Hasyim Asy'ari 46. 47 ya, wafat 48. Itu hubungan itu sekalipun lamban, bahkan dari sini sudah mulai ada yang pesantren di Tebu Ireng, yang pada waktu itu belum jadi Unhas, belum masih Tebu Ireng, bahkan masih perak ya, masih perak. Nah, Ki Asy'ari kan di Perak, keras, masih di keras. Ini kakek saya sendiri nih, dari kakek apa itu? Dia keponakan kakek loh, Ki Lukman, Haji Lukman. Itu di keras mas, pesantren mas. Kurang lebih itu tahun basan lah. Sepeninggal beliau dilanjutkan sama bapak saya. Bapak saya meninggal, ya jadi kewaris lah. Bukan saya sendiri punya memang orang kiai bukan, tapi kewaris saja. Daripada ini pesantren tidak ada yang megang ya, memang. Tapi ini hari alhamdulillah. Nasihat atau apa nih pesan-pesan beliau itu ada nggak yang mungkin diwarisi oleh keluarga? Nasihat atau pesan atau wasiat? Yang spesifik nggak ada, tapi kemudian seperti tadi dalam wirid-wirid yang harus dibacakan, kitab-kitab yang harus diaji, tapi semua menjurus kepada aswaja. Salah satu contoh, beliau itu sejak mulai mengadakan pesantren di sini, menjadi wirid utama pengajian itu tafsir Jalalain. Wasiat sama putranya, ya bapak saya sendiri, boleh ditambah
dengan kitab Minhajul Abidin umpamanya pengajian, tapi tapi jalan mah tidak boleh ditinggal. Termasuk bapak saya kepada saya sendiri. Kenapa tafsir Jalalain? Tidak tafsir apa misalnya Qurtubi atau yang lain gitu. Anak jalan kalau langsung naik sepeda mati. Betul. Karena dalam tafsir Ibnu Katsir tidak ada keterangan al jumlah haliyatun, tidak ada. Atau keterangan ini adalah naibul fa'il dari anu, hanya dalam jalan. Kalau Ibnu Katsir paling tafsiran itu dengan hadis ataupun dengan ayat Quran lagi. Ya, kalau anak kecil belajar itu seperti jalan kaki, jadi belajar berjalan, pakai sepeda langsung mati dong. Itu dari awal sampai hari ini sudah berlangsung berapa tahun? Saya sendiri tahun 85 mas. 87 berarti. 87 sampai hari ini. Itu sudah puluhan tahun. Sudah puluhan tahun. Hatam kembali. Paling seminggu namanya 4-5 ayat. Dan yang mengkaji ribuan orang di santri. Ya, begitulah kata orang itu. Karena saya belum pernah menghitung. Oke. Kalau Mama sendiri, mohon maaf, lahir tahun berapa? 42. 42, berarti ketika Jepang masuk. Mungkin lah, karena kita nggak ingat waktu lahir. Hanya sedikit kebetulan pernah ketemu bersama dengan Pak Yusuf Kala, dengan Pak Ma'ruf Amin dalam satu pertemuan NU. Muktamar mana maksudnya? Lirboyo 29. Itu identitas. Kok ini orang bertiga umurnya sama tahun 42. Yang paling tua Yusuf Kala bulan 2 42. Pak Ma'ruf Amin bulan 10. Boleh tanya itu. Saya bulan 6. Jadi paling buncit itu nggak pernah jadi 80. nggak pernah jadi wali kota, apalagi jadi lurah juga enggak. Saya kalau beliau semua jadi wakil sama presiden. Mama begawan. Oke. Dulu orang tua Mama itu seperti apa dalam mendidik ketika kecil? Yang tadi, kalau pernikahan itu kan tidak terasa oleh yang bersangkutan, namanya juga pendidikan. Hanya pengajaran itu dari mulai kita bahasa, apalagi fikih, apalagi hadis, semua kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. dengan berurutan sesuai dengan kebutuhan. Sebenarnya dipokokkan Jalalain karena sejarahnya itu satu di antara mufasir yang sesuai dengan orang Jawa memang Imam Jalal Al-Mahali dan As-Suyuti. Di mana sesuainya fikihnya Syafi'i, tauhidnya Asy'ari, tasawufnya Al-Baghdadi. Maka paling tepat. Itu bukan berarti anti kepada mufasir-mufasir yang lain. Itu lain-lain disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau kita ingin banyak bandingan antara satu ayat dengan ayat yang lain, ya kita haji Ibnu Katsir, kita haji kitab Al-Kabir, tafsir Al-Kabir, ataupun tafsir-tafsir yang lainnya. Berarti pendidikan pertama kepada orang tua gitu. Kepada orang tua. Setelah itu ke pesantren ya, Mama? Siapa? Mama. Ya, ini namanya anak pesantren. Kemana saja itu? Oh, Pengembaraan ilmunya. yang paling banyak itu di sini aja. Oh, di
Kalau misalnya itu kebanyakannya tabarruk aja. Tabaruk kemana? Nah, di adanya seperti seperti Mau Mahfud yang Mahfud, merupakan sifat pernah juga di Banten, di Ciomas. Hanya pokoknya kan kalau orang kalau sudah tua mah tidak ada kesempatan kecuali diisi. Sekalipun hanya seminggu. Kita seminggu ada di Tebu Ireng karena anak Mas Sandra di sana, kita nginep di sana. Kebetulan Ibaidowi ngaji tafsir ya, biar begitu pada ngaji tafsir juga. Jadi utamanya pada musim ya, kiai musim ya. Gitu. Apakah keras dalam mendidik atau seperti apa? Kalau Eh, mungkin paling tasamuh dalam pendidikan itu tidak ada kekerasan di sini. Dan kebetulan memang anak-anaknya nggak ada yang berandal. oke. Dari sekian tahun ya mengkaji tafsir Jalalain itu apa kesan Mama terhadap kitab itu atau mungkin pesan ayat yang berkesan gitu. Susah kalau dibacakan satu persatu, hanya merasa puas saja. Ya, masih puas. Kadang-kadang kalau baca satu ayat memakai tafsir yang lain, kadang-kadang kita bukan salah, tapi otak kita yang nggak nyampe. Tafsir Isari misalnya gitu. Tapi kita tidak bisa menonton dari jalan aja, karena waktu itu kita butuh dengan tafsir Ruhul Bayan misalnya, kita butuh dengan tafsir Ruhul Ma'ani. Kalau kita ingin lebih luas dalam i'rab ataupun ilmu-ilmu kalam yang lainnya, ya kita terpaksa Ruhul Ma'ani kita ambil. Kalau kita ingin lebih luas lagi dalam penyampaian dakwah, terpaksa kita ambil Ruhul Bayan. Karena beliau ahli hikmah. Anak kecil nggak bisa dikasih makan pisang goreng. Kalau mau dikasih pisang Ambon yang sudah lembut. Apabila perlu sama sendok dulu. Kalau dikasih pisang goreng bisa mati anak kecil. Ya. Awam nggak mungkin dikasih Jalalain sekaligus. Supaya bisa mengerti, dia terpaksa kita memakai tafsir yang ahli hikmah. Di antaranya yang terkenal ahli hikmah itu Syekh Ismail Al-Haqi Al-Barusawi, pengarang tafsir Ruhul Bayan. Di situ banyak pentafsiran itu dengan contoh-contoh kisah-kisah. Itu kan lebih menyerap lagi kepada awam. Tapi itu pernah nggak ya, baca tafsir itu terus ini kok sulit, mengalami kesulitan, terus harus sholat dulu, harus apa dulu untuk mencari maknanya, itu pernah? Itulah khuluq daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekalipun kita sudah bisa mencerna sendiri, kalau masih ragu-ragu, kita menghadap juga sholat dulu, istikharah dulu. itu kan khuluq daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak bisa pendapat sendiri, mau ini buat, nggak bisa maksa gitu. Kalau ulama idola siapa? Nah, nggak ada yang semuanya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan tidak sekalipun bukan Ahlus Sunnah tapi memang dia predikat ulama, tetap kita menghormati ilmunya. Kalau Indonesia misalnya, Indonesia yang sering mungkin, ini. Jadi antaranya anak kami 11, Tebu Ireng, Krapyak. Bukan Tebu Ireng, Jombang ya. tambah berat dari aku. Jombang ya. Jombang Jogja. Jombang Jogja. Itu dapat anak saya kali. Jombang itu bukan Tebu Ireng aja. Ini tambak beras nih. Jogoa.
Pacul Goang. Pacul Goang. Pernah di Pacul Goang juga. Kuliahnya mah di Darul Ulum. Itu anak-anak juga ada yang ada yang kuliah di negeri ya, kepaksa ke Kerapyak. Karena di Jombang nggak ada perguruan tinggi negeri kan. 11 emang. 11. Yang 11 itu semuanya ke sana. Alhamdulillah. Bekal dari kami itu sampai S1 aja, S2, S3 mas baru kamu lah cari sendiri. Kalau pertama hikmah di NU di apa dulu? Setelah Bergunu. atau Bergunung. Tahun nggak enak. Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Pergunung. Waktu itu ya NU itu belum mungkin, kalau belum ada istilah sudah ada tapi belum dikenal orang di Sukabumi apa itu NU. Hanya kebetulan menterinya waktu itu Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammad Dahlan. Beliau mengibarkan bendera, para ustadz, para asatidz bisa masuk jadi guru agama, jadi karyawan dewan agama dengan melalui Pergunung. presidennya Bung Karno masih. Soekarno masih. Muhammad Dahlan ya. Mulai ada pengangkatan tahun 63. Mulai ada pengangkatan guru seluruh Indonesia. Sehingga Pak Kiai Ahmad Dahlan, Muhammad Dahlan dan ibunya pernah datang ke sini. Sama saya beli. Saya belum ada, saya masih bujangan. Berarti yang memperkenalkan NU kepada mama siapa, sehingga tahu bahwa bisa masuk Pergunung gitu. Ya. Dari mulai tadi istilah masuk menjadi guru agama negeri. Waktu itu boleh katakan kalau bukan orang NU nggak bisa menjadi kepala Kandepa, nggak bisa jadi kepala Kanwil apalagi. Sehingga untuk guru agama pun harus menjadi calon dari anggota Pergunung juga. Nah dari situ mulai. waktu itu masih partai NU ya? Masih partai. Partai Nahdlatul Ulama. Bergunu kan 59 tahun lahirnya. Iya, iya. Nah ini kan aktifnya di tahun 60-an. 63. Berarti Di awal-awal, masih awal. jatuhnya Bung Karno juga sampai sini peristiwa. Udah, terus tahun Pergunung sudah banyak lupa lah. Ya. Itulah Gestapo yang menjadi sejarah NU di Cijeruk Sukabumi ya, pada umumnya berkembang dari mulai Acikal Bakal Pergunung. Pada waktu itu ada cabang-cabang Sukabumi, tidak kota Madia, tidak kabupaten, pokoknya cabang Sukabumi aja yang dipimpin oleh Kiai Yunaidi Radibila yang kebetulan beliau itu kepala kalau kata orang Kandepan. Kalau dulu mah kepala inspeksi pendidik agama, urusan agama. Kemenang. Kalau tokoh-tokoh NU waktu itu yang dekat dengan Kiai, yang dekat dengan Mama. Ki Patah Yasin benar-benar patah kakinya karena melantik pengurus NU MWC NUM, kalau MWC kan ya, NU Parungkuda Sukabumi. Menterinya waktu itu Ki Dahlan, ada menteri penghubung ulama Ki Patah Yasin. Kalau yang menantik NU anak cabang, waktu itu belum MWC, anak cabang si Curug. Tadinya mau Pak Idam Halid, kemudian beliau mendadak lagi sakit. Yang datang itu siapa? Kolonel Sulam Samsun kalau nggak salah. Sulam Samsun yang sekarang diangkat jadi pahlawan. Dulu beruntun Parungkuda ya. Patah Yasin yang datang, kena jalannya cerjal, orangnya gede. Jatuh sampai kakinya patah. Bukan patah apa namanya, keteleok.
Maka Iya sih. itu belum ada apa tuh NU Sukabumi, belum ada NU cabang Sukabumi, NU Sukabumi aja. Belum ada PCNU lah sekarang. Setelah itu berkembang, termasuk Al-Masuriah masuk segala macam berdiri, akhirnya dipisah cabang kabupaten, cabang Kota. wali kota, kota Madia. Tapi maaf, bukan menghinakan pemimpin NU yang sekarang. Yang Memang itu keadaannya. Jadi usahakan di Almas Turiah yang kebetulan masih serumpun. Terus kalau Gus Dur pernah berhubungan gitu. Gus Dur kalau datang ke sini enggak itu pernah, tapi kalau ke daerah Sukabumi sering. Ke Parung Kuda pernah datang, ke Sukabumi apalagi. Bahkan surah waktu jadi presiden datang ke Almas Turiah. Saya yang mendampingi beliau waktu datang ke Almas Turiah. Sebagai wakil aja Paribumi lah gitu jadi. Kalau kisah para ulama terdahulu ya, ini kan beda zaman hari ini. Para kiai, para dulu itu seperti apa, termasuk dalam berdakwah ini kesulitannya seperti apa kalau dulu. Saya rasa ulama ahli sunnah wal jamaah tidak merasa kesulitan dalam menjalankan dakwahnya. Seperti saya tidak mengeluh minum ono. Saya di sini tidak membuat yayasan, tidak membuat apa. Kalau membangun apa-apa tidak pakai proposal ke bupati, ke camat, sekalipun kita pada bupati ini keponakan kita nih, enggak. Tapi semuanya berhasil. Kita tidak mengadakan pengumuman, tablik kabar segala macam, tapi lihat pengajian kami hari Kamis, siapa yang datang dan berapa banyaknya. Dan sudah bertahan sampai berapa tahun. Itu kuncinya apa gitu? Kuncinya istiqomah dalam al-sunnah wal jamaah. Kami belum pernah menghitung berapa nih jamaah yang hadir. Tapi kenyataannya begitulah. ya, Banyaknya yang hadir. Dan kalau kita lihat, ini bukan orang Cicurug. Bukan orang Sukabumi tok. Kalau dibandingkan mungkin orang Kabupaten Sukabumi 30%. Yang 70% itu dari Bogor, dari Cianjur, bahkan dari Jakarta, dari Bekasi, yang hari Kamis itu hari Kamis datang. Kenapa? Karena kita mengaji bukan ngaji ngomong-ngomong gitu aja. Ini nih Jalalain yang dibaca. Jadi mereka itu seperti pasca sarjana lah. Tapi kita metode diatur, jangan jadi sampai sekalipun anak SMP, anak sanawiyah bisa mengejar. ya, Padahal kita itu sewaktu-waktu itu memakai metode untuk kuliah sarjana, pasca sarjana misalnya. Itulah kalau ya. Itu sudah ada dalam Jalalain itu semua. Hanya tidak digasan aja metode Jalalain bagaimana. Tapi kalau kita mencerna dengan membaca langsung, salah satu contoh lah. Di antaranya Syekh Ahmad Asawi yang di Hasiah Jalalain. Ada istilah wakuri'a, ada istilah wafi kiroatin. Mengapa wakuri'a? Mengapa wafi kiroatin? Pada dua-duanya sama. Akan menerangkan ayat itu bebannya kiroat. Mengapa dia istilahnya wakuri'a? Itu tanda kiroat kedua di luar ahli kiroat sama. Maka dibaca wakuri'a. Tapi wafi kiroatin, kiroat yang kedua sama kedudukannya dengan kiroat yang pertama, sehingga dikumpulkan wafi kiroatin. Itu kembali kepada ilmu balaghah. Itulah caranya Imam Jalal dan konco-konconya mengajarkan pendidikan kepada kita, menyebarkan ahli sunnah wal jamaah. jamaah.
Jadi jangan ojo ya, nggak usah begitu. Praktekkan aja. Sebelum ngaji hadiah dulu. Ada yang sholawat kan, ada yang nah, itu cara ciri khas lah ahli sunnah wal jamaah. Pendidikan yang tidak langsung tapi menyerap itu. Ya, ini terima kasih sekali ya sudah diterima Maka di sini atas nasihatnya. ini jangan diajak apalagi fatwa, ini bukan fatwa, ngobrol-ngobrol aja. Iya, bro. Ngopi. Hanya pengalaman saya gitu lah. Dan ini terakhir mohon didoain ya. Kalau ini mohon beneran ini. Ini anak-anak ini biar kita kuat ya kan dalam berjuang beribadah. Ila niyatina wa niyatikum Allahu ta'ala jami'a hajatina wa balagha jami'a maqasidina wa baraka fi dinina wa umrina wa iyalina wa malina wa kasbina wa syafallahu marabbana wa rahimallahu amwatana natawassalu bijahin nabi wa bi ma'unati Mama Haji Hasan Basri bin Abdullah wa usulil maquli al-fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini pun saya hanya menyambung lidah. Isi doa Anda semua dengan kata qadallahu ta'ala jami'a hajatina. Ada yang ingin nyalonkan bupati, jangan mungkin di situ. Mudah-mudahan kabul. Ada yang cari istri juga. Ya, demikianlah akhir dari soan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terus ikuti program soan yang inspiratif dan mencerahkan. Dari kami kurang lebihnya maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.